We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Ini saya baru tahu loh Mas, kalau abdi dalam juga bisa tinggal di dalam ya. Iya. Dalam. Berarti dari kakek ya? Kalau kebetulan saya di sini ya Pak, dari ayah saya. Oh. Dari jalur ayah saya. Kakek saya dari jalur ayah saya. Oh, oke. Udah Kakek dan berapa nenek. generasi berarti? Kalau dari kakek, kemudian ayah saya, kemudian saya. Ya, tiga generasi. Tiga generasi. Kalau kakek buyut saya sudah tidak di sini sih, Pak. Karena ya secara waktu memang dalam ini juga belum lama. Belum dibuka untuk umum untuk Magersari. Oh, oke. Wow, menarik sekali. Saya baru tahu kalau ada sisi ininya keraton. Oke. Sisi apa ya? Ini kan sisi lainnya keraton kan. Selama ini kan kita hanya lihat ya keraton saja, tetapi di sisi abdi dalam itu juga ada cerita-cerita menarik juga ternyata. Ya banyak juga. Dan ya, keturunan itu. 3 generasi bisa tinggal di sana ya menarik menurut saya. Ya memang dapat dikatakan kami itu bagian dari komunitas masyarakat yang ya memang dekat dengan keraton gitu. Iya. Ya, tapi ya kalau Bapak tahu di Jaya, daerah dalam Jurun Beteng. Di dalam Beteng berarti? Iya. Sepertinya saya melihat dari Instagram Bapak ada Mas Ajun, Mas Kuswananto Kuntoro Dewo. Kalau Bapak pernah melakukan wawancara, beliau Magersari sama juga dengan saya. Oh, ya, gitu. Tapi beliau berada di sisi sebelah barat, saya ada di sebelah timur. Seperti itu, Pak. Kalau Bapak mau lihat KTP-nya, mungkin saya satu alamat dengan beliau. Iya, Pak. Ya. Apa alamatnya dalam Beteng gitu? Enggak, Kadipaten Kidul nomor 44. Oh, gitu. Ya, itu ini mungkin fakta unik juga, Pak. Iya. Kadipaten Kidul 44 itu ada. Jadi nanti itu alamat itu akan dipakai oleh banyak orang. Oh. Kadipaten Kidul nomor 44. Wow. Oke, saya mulai ya Mas ya. Monggo, Pak. Saya manggil Mas saja ya. Monggo, Derek. Oke. Selamat malam Mas Guntur Widiatmakan Arisena. Betul ya? Widiatmoko. Selamat malam. Ya. Selamat malam Mas Guntur Widiatmoko Arisena. Ariseno. Ya. Kalau seorang seniman di Jogja.
Nah, Mas, saya share screen dulu aja langsung. Ini interesting. Ngapem ruah, Mas. Ya. J. Apa ini ngapem ruah sebetulnya? Dan bisa diceritakan sedikit tentang ngapem ruah ini? Silakan. Ya Pak, terima kasih. Jadi eh, ngapem ruah ini, ngapem itu gini Pak. Kita bicarakan jadi kenapa dinamakan ngapem ruah? Ngapem itu makanan yang bulat-bulat itu namanya apem Pak. Jadi kue apem kita semua sudah tahu. Mungkin itu salah satu makanan tradisional di Jogja. Kemudian ruah. Ruah itu bulan. Nama bulan penanggalan Jawa kan Pak ya. Jadi ruah itu sebelum bulan puasa. Makanya itu khas sekali ketika kami menjelang bulan puasa Pak itu. Jadi ngapem pada bulan ruah. Itu salah satu pertanda. Jadi ketika semua sudah mulai akan memasuki bulan puasa, Mas saya katakan kalau dari eyang-eyang saya menggunakan dapat dikatakan sajen atau ya sedikit seremonial seperti itu, bahagian ketika kita ya mengingat para arwah para leluhur, kemudian doa-doa kita untuk berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa, wujud syukur supaya kita masih diberikan kesempatan untuk menemui bulan puasa pada tahun ini seperti itu. Ya ini di keraton sendiri juga ada. Jadi keraton memang tradisinya seperti itu, ada ngapem ketika ruah. Tapi kemudian di dalam masyarakatnya mereka juga ngapem sendiri, Pak. Seperti itu. Mereka juga ngapem sendiri. Ya memang kemudian itu menjadi sebuah tradisi ketika sampai sekarang pun juga masih seperti itu. Beberapa yang masih menggunakan kepercayaan ini, dapat dikatakan menggunakan kepercayaan ini, ya kita masih membuat apem ketika ruah dilengkapi dengan ketan, kolak. Kolak itu Pak yang ada ketela, kemudian pisang, manis-manis itu sama ketan, kemudian nasi gurih, dan pelengkapnya kemudian ada ya dan lain-lain minuman teh pahit, kopi pahit. Ya, seperti itu Pak kalau Nah, penjelasannya. ya, oke. Mas, ini sangat menarik sekali untuk saya. Mas Guntur ini kan masih muda, Mas. Mungkin milenial. Kelahiran tahun berapa? Saya lahir tahun maaf Pak. Saya lahir tahun 88 Pak. 88. Oke, Iya. hampir masuk ke generasi milenial. Iya. Sampai sekarang apakah sesajen ini masih dipraktekkan di dalam Kaneman ini? Masih Pak. Malah sekarang dikomunalkan. Jadi ibu-ibu kemudian mereka bersama-sama rewangan gitu loh. Jadi
bareng-bareng untuk bikin apem itu, yang tadinya mereka, sendiri-sendiri di setiap rumah masing-masing bikin apem, bikin perlengkapan itu. Nah, sekarang kemudian terus dijadikan satu, Pak, bareng-bareng. Satu Magersari, eee, setiap rumah akan dikumpulkan, mereka akan butuh seberapa banyak, kemudian nanti kolektif bareng-bareng, eee, ya urunan uang gitu, Pak, terus dimasak bareng-bareng, nanti sore hari sudah bisa disajikan, seperti itu. Kalau di dalam Kalimantan masih, Ah, alhamdulillah masih. ya, Mas, Anda barusan kan Anda ngomong bahwa sekarang dikomunalkan ya. Sejak Ya, kapan itu dikomunalkan? ya ini Pak, mohon maaf saya pakai istilah itu karena kemudian, eee, yang terjadi adalah ya terus beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2000, eee, sekitar 2011, 2014 mungkin, itu kemudian ada beberapa, eee, program dari pemerintah tentang, eee, daerah dengan potensi-potensi wisata, dengan daerah dengan potensi-potensi, tradisi dan sebagainya. Kemudian, eee, tradisi ngapem ini ya memang sudah agak didramatisir juga kalau menurut saya. Jadi, terus tadinya yang satu yang di luar dalem pun sekarang juga mereka malah kalau kemarin ketika tidak ada pandemi, malah ada kirab seperti Oke. arak-arakan, terus jadi mereka bikin apem bareng-bareng, kemudian bikin gunungan apem, terus dikirapkan muter apa, beteng, kemudian ya kalau menurut saya ya tapi ya bagus juga ya salah satu usaha pelestarian sih Pak sebenarnya ya. Tapi ya kemudian secara kualitas apemnya ya, Oh, karena saya suka makan jadi oke, oke. ya Nah, begitu, Pak. Mas, kalau Selasa Kliwon, Jumat Kliwon itu masih ada sesajen begitu, Mas? Masih, Pak, masih pada beberapa tempat masih masih, kalau di dalam Kalimantan juga masih karena ya memang, apa ya, memang ada ini ya, Pak, memang di sini ada petugasnya khusus. Kemudian, eee, ya saya matur dalam ini masih aktif dengan, eee, unsur-unsur yang ada di dalamnya sebagai dalem dengan magersarinya, kemudian ada sentono dalem yang masih lenggah. Jadi ya di sini masih aktif semuanya, kemudian sentong dalem itu juga masih dibersihkan, masih, kondisinya juga masih seperti pada zaman dulu. Kemudian ada gamelan di pendopo, yang gamelan itu ya sudah cukup lama juga dan di situ juga memang tradisi-tradisi itu masih masih dipertahankan hingga saat ini. Nah, petugas-petugasnya itu sudah sepuh atau masih, sudah sepuh atau yang muda-muda ini juga jadi petugas, Mas? Kalau sementara ini memang s sepuh, memang masih sudah kebetulan beberapa waktu yang lalu ini malah sudah meninggal. Nah, ini kurang tahu juga ini nanti siapa yang akan meneruskan, tapi saya yakin pasti ada. Ya, ya. Eee,
meninggalnya tuh belum lama ini, jadi ya mungkin, tahun ini, Mas, bulan-bulan kemarin. Ah, Jadi ya. ya Jadi apa, Mas? ya jadi kalau untuk saat ini, ya sudah ada penerusnya tapi belum paten gitu, tapi masih tetap berjalan, ada yang itu. Mas, apa arti Jadi dalem, Mas, dalam bahasa Indonesia itu? Dalem ya. Silakan. dalem dalem itu rumah, Pak, dalem. Nah, apa itu dalem kaneman, Mas? Silakan. Oh, iya. Dalem Kaneman ini, dalem itu rumah, itu biasanya dikatakan itu untuk membahasakan, kan ada Jawa, Nun Sewu kan ada kromo alus, kromo inggil, itu untuk membahasakan rumah seseorang yang, memang memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Kemudian Kaneman sendiri berasal dari kata anem anom, karena, eee, yang dulu yang lenggah di sini adalah Gusti Kanjeng Ratu Anom Adibroto. Jadi dalem ini kemudian Kanoman, begitu. Beberapa kali dalem ini berubah nama, Pak. Beberapa kali dalem sebelum Kanjeng Ratu Anom ada Kanjeng Raden Tumenggung, aduh, Kanjeng Raden Tumenggung sapa sadurunge Kanjeng Ratu Anom? Purwodiningrat. Kemudian dalem ini disebut sebagai dalem Purwodiningrat. Sebelumnya lagi yang lenggah di dalam ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Wiroguna. Kemudian dalam ini disebut dalem Wirogunan. Nah, Oke, oke. jadi dalem itu kan sebutan dalem berdasarkan siapa yang lenggah di situ. Iya, iya, iya. Nggih, Nah, oke, saya share screen ya, Mas, ya. nggih, Pak. Menarik sekali ini. Oke, apa fungsi dalem kaneman ini, Mas? Apa sebagai rumah biasa, rumah tinggal biasa, atau apa sebetulnya? Mmm, kalau secara fungsi saat ini memang dalam Kaneman adalah tempat tinggal dari, kalau sekarang sudah putra dari Kanjeng Ratu Anom, yaitu Raden Mas Aryo Santigi. Beliau lenggah di dalam Kaneman saat ini, dan beliau juga yang, eee, mengelola dalam Kaneman, dalam arti memelihara keutuhan, memang oleh keraton memang dipercayakan kepada, eee, Raden Mas Aryo Santigi. Kemudian kalau secara fungsi secara masyarakat ya, di dalam Kaneman memang banyak sekali ada kegiatan, eee, muda-mudi juga berkegiatan aktif di sana. Ada Obahing Magersari Manunggal 114, itu muda-mudi di dalam dalem Kaneman ini, itu mereka ya lumayan solid, Pak, sangat solid. Eee, Mereka malah bisa sampai, menjadi pengisi di Ramayana Ballet. Mereka salah satu grup pengisi di Ramayana Ballet dengan, ya itu hanya untuk kegiatan muda-mudi mereka. Kemudian di sana ada Yayasan Siswa Bekso yang, dikenal sebagai salah satu, eee
organisasi tari klasik gaya Yogyakarta yang saat ini dapat dikatakan memang itu menjadi salah satu organisasi besar yang menjaga tari klasik gaya Yogyakarta sampai sini. Di lain ada beberapa organisasi yang lain ya Pak ya. Tapi di dalam Kaneman ini memang sangat aktif terutama di bagian seni pertunjukan. Pada umumnya seni tari klasik pada khususnya. Seperti itu Pak. Nah, oke, dalam Kaneman ini lokasinya di mana, Mas? Dalam Kaneman ini ada di lokasinya di dalam Beteng Keraton. Beteng. Oke. Jadi kalau Bapak tahu alun-alun selatan Jogja, dia berada di sebelah, ya di antaranya sih Pak sebenarnya. Karena Taman Sari itu Water Castle itu sebelah Ya. barat ya dia. Jadi Oh, memang ya. oke. Nah, dikatakan Anda lahir dan tinggal di dalam Kaneman. Bisa ceritakan sedikit pengalaman ini, Mas Guntur? Dari sejak kakek sampai ayah sampai Anda ini ceritanya bagaimana? Apakah hanya Anda saja atau abdi dalam yang lain juga mempunyai kisah yang sama? Udah beberapa generasi begitu di monggo. Begini Pak, mungkin ada juga yang sama juga dengan saya, tapi saya yakin ya nggak terlalu banyak juga. Dan yang abdi dalam nggak terlalu banyak yang kemudian mereka memutuskan untuk menjadi abdi dalam. Karena kalau saya melihat ayah saya itu juga abdi dalam. Jadi ya kemudian saya seperti terinspirasi seperti itu. Ya memang inspirasi dari ayah saya untuk mengambil dan ingin jadi abdi dalam dan lain sebagainya. Kalau cerita di dalam Kaneman, saya yakin setiap orang yang tinggal di dalam Kaneman pasti mereka memiliki cerita sendiri-sendiri. Seperti saya utama bicara tentang tari klasik, kesenian tari itu saya seperti bisi dari kecil gitu. Jadi saya keluar di depan ke pendopo, saya melihat orang-orang berlatih tari, kemudian secara rutin di sana ada pentas-pentas tari. Jadi mas saya dan teman-teman saya dan adik saya itu sudah besok kalau gede saya akan seperti itu, gitu Pak. Jadi sudah tidak kemudian mainan saya ketika pulang sekolah masuk gitu sudah tidak lagi atau apa ya, enggak. Ayah saya punya banyak topeng, ada samper atau selendros, pulang sekolah makan, ganti baju makan, kemudian keluar rumah sudah janjian sama teman-teman saya untuk tari, untuk bermain-main tari, ya, joget-jogetan itu. Itu menirukan pentas atau latihan yang sedang terlaksana di pendopo pada saat malam hari. Siang sampai sore itu ya permainannya itu seputaran itu saja. Ya kemudian memang lingkungan Pak yang ini. Setelah saya masih kecil aja setelah umur 6 gitu baru boleh. Jadi selama nunggu itu rasanya kayak anak kecil yang sangat tidak sabar untuk menunggu itu. Ya mungkin Bapak melihat di akun medsos saya itu
Ya di situ saya ada, apa ya, beberapa kali saya menari kemudian seperti itu. Saya mendapatkan pelajaran tari klasik gaya Yogyakarta hanya dari rumah, dari rumah saja, eee, ya cenderung terus hobi saja seperti itu. Ya rumah karena Anda tinggal di dalam Kaneman kan? Iya, iya memang seperti itu. Dan ayah saya, ibu saya kebetulan mereka juga penari juga. Jadi lingkungan sangat mendukung. Kemudian paman saya penari juga, kemudian paman saya itu punya anak, kemudian juga anaknya menjadi penari juga, tetangga saya semua penari juga, ja ya semua orang menari Pak di sini pada masa tertentu, pada era-era tertentu ketika saya SMP iya SD, SMP, di dalam Kalimantan tidak ada orang yang tidak bisa menari. Itu sangat pengalaman yang sangat wow, sebenarnya saya mikir saya baru setelah saya kuliah, oh berarti dulu aneh sekali di sebuah menari, yang tidak bisa pun mereka akan tahu bagaimana itu tari, dan beberapa orang kemudian bisa jadi pengerawit juga, beberapa orang mereka kemudian ya ada sih beberapa dari mereka terus mengambil, eee, ranah akademis tentang tari. Mereka ada yang sekolah di SMKI Jogja, kemudian melanjutkan di ISI, UNY, kebanyakan di ISI, seperti itu. Jadi, eee, alhamdulillah di sini banyak seniman, Pak. Wah. Nah, Mas Guntur, kakek Anda juga penari, Mas? Kakek saya iya, Oh, mes berarti eee, meskipun saya belum pernah melihat dan, saya belum pernah tahu bagaimana mereka menari, karena itu sudah sangat lampau sekali dan, ada beberapa cerita mengatakan bahwa, ya mereka memang menari juga dan memang ternyata itu lingkungan dan itu memang apa ya, Pak, ya, memang itu sudah seperti itu dari dulu. nah Mas Guntur, apakah dalam Kaneman ini memang diperuntukkan untuk keluarga penari-penari keraton? Mmm, Kalau saya kira tidak, Pak, tidak, eee, karena pada masanya dulu, saya cuma mendengar sih, tapi untuk data yang selanjutnya, data yang memang benar-benar tertulis saya belum terlalu mencari, tapi saya mendengar cerita bahwa di dalam Karimun ini dulunya adalah kantor arsip dan memang kantor arsip dari Keraton Yogyakarta, seperti itu. Kemudian kalau untuk tari-tari dulu memang, salah satu, apa ya, salah satu bid apa, salah satu unit kerjanya keraton, bisa dikatakan unit kerjanya Keraton Yogyakarta tentang tari, itu berada di sini. Kemudian, ya, terus kemudian saya kurang tahu sejarahnya seperti apa, mungkin saya juga nggak Eee, tapi bisa dikatakan saya nggak berani menceritakan secara lebih tapi karena saya takut keliru. Eee, di sini dari unit kerja keraton kemudian, mereka ya produksi berproses di sini
Kalau dan itu masih berjalan terus, kalau dari, pendapat saya ya, Pak, ya, saya kira, hal tersebut yang membuat lingkungan dalam Kaleman terbawa, kemudian orang-orang sekitar ketika mereka pada zaman dulu kan ya pastinya untuk hiburan, akses dan lain sebagainya. Nah, itu secara otomatis ketika di sini ada seperti itu, ada wayang wong dan lain sebagainya, kesenian, belajar menari, itu ya, pasti akan menarik tersendiri. Kalau dikhususkan itu enggak ada. Jadi memang terjadi begitu saja. Oh, oke. Nah, sekarang kan Anda masih tinggal di dalam Kaneman ini. Ada berapa keluarga yang tinggal di sana, Mas Guntur? Mas Guntur Banyak. Oh, banyak sekali. Nah, Mas Guntur punya kakak dan adik. Ada ada. Mereka semua tinggal di dalam Kaneman. Enggak, kalau kakak saya ada di tempat lain, tidak di luar dalam Kaleman. Saya juga sempat keluar dari dalam Kaleman, tinggal di sana, tapi ya beberapa saat ini saya, masih butuh kemudian, eee, ya sedang ada persiapan yang lain, kemudian kemarin saya punya anak, saya butuh teman untuk, eee, Ngomong anak. menjaga anak saya, kemudian di sini ya kemudian di sini ada adik saya, ada ibu, ya mereka bisa, eee, sangat membantu. Jadi saya tinggal di sini lagi, seperti itu. Eee, kalau di sini sekarang kan sekarang dibagi menjadi 2 RT dalam Kaleman itu. Sebelah barat pendopo itu RT 10, sebelah timur pendopo RT 09. Ketika saya sebagai pengurus pemuda Magersari Manunggal, itu sudah tercatat sekitar 60 kakak di bagian timur pendopo, barat dan timur pendopo. Itu dulu. Wah, banyak ya. Nggih, padahal setelah itu masih ada pernikahan-pernikahan lagi dan beberapa teman-teman juga, eee, mereka nyaman di sini. Oke. Mas, ini mungkin sebagian, ini kan Anda ya? Oh ya, Anda sebagai ini ya, Anda sebagai orang Belanda ini? ya, itu Oke, kemarin itu tanggal berapa itu, 2020. nggih, kemarin ini, itu salah satu, kegiatan warga dalam Kaleman, Pak, ketoprak. Nah, ini diadakan berapa kali? 1 bulan atau 2 bulan Oh atau tidak, kalau pentas besar tidak, tapi memang teman-teman sering mereka membedah naskah-naskah. Ini kan cerita tentang, geger Spei, nggih, pada masa Hamengkubuwono II. Itu saya berperan sebagai Jenderal Mekanshe yang sedang menghadap Kanjeng Sunan Pakubuwono. Nah, ini berarti dibuka untuk umum atau hanya orang-orang dalam Kaneman saja yang boleh lihat? Untuk umum, Pak, ini, Untuk umum. untuk Dan umum. ini agenda kota. Eee, kalau ini bisa dikatakan ini kegiatan
Ya memang kegiatan tahunan untuk muda-mudi sendiri, Pak. Berarti Dulu ini setiap tahun ya? tidak, hanya setiap pergantian pengurus pengurus muda-mudi. Dulu ketika kepengurusan saya, teman-teman membuat satu serial wayang wong, dan itu ditarikan oleh semuanya penarinya adalah warga Dalam Kaliman. Oh gitu. Nggih, Oke, oke, oke. Wow, interesting ya. Menarik. nggih. Nah, apakah Mas sebentar. Nah, ini juga di dalam Kaneman ya. Ya, Ini kalau ini kemarin adalah kegiatan dari Dinas Kebudayaan DIY. Kemudian, eee, dari pihak Dinas Kebudayaan memilih Dalem Kaneman yang masih cocok untuk mengadakan event ini pada saat itu. Ini yang pentas bukan dari Dalem Kaneman. Ini adalah oh Yayasan Pamulangan Bekso Sasmito Mardowo itu juga salah satu, organisasi yang masih menjaga seni tari klasik gaya Yogyakarta. dan Selain mereka juga abdi dalam. tidak semua, Pak, Tidak semua. Oke. tidak semua dan tidak semua abdi dalam Keraton Yogyakarta. Ada yang abdi dalam Kadipaten Puro Pakualaman. Oke, oke. Nggih. Nah, etika atau kewajiban apa saja yang perlu dijaga di dalam Kaneman? Ini kan berarti Anda hidup di setengah istana, betul ya? J, ya J. bisa dibilang seperti itu, Pak. Ya. Apakah ada etika atau kewajiban untuk tinggal di sana? Harus abdi dalam atau bagaimana? Tidak sih, Pak, kalau harus abdi dalam tidak. Kemudian, eee, tentu saja kalau di dalam Kaneman karena saya matur dalam Kaneman adalah dalam masih aktif dan masih ada Raden Mas Aryo Santiki sebagai yang lenggah, Sentono yang lenggah di sini. Ketika ada orang yang mau tinggal di sini juga harus matur, apakah Magersari di sini masih bisa kalau baru, kalau itu sifatnya, masih seumpama masih kerabat langsung seperti saya kan masih di sini, kakak saya juga masih di sini. Jadi, ya paling ya saya nggak tahu juga. Kemudian kalau etika-etika itu, seperti kesopanan dan lain sebagainya itu sudah, nggak perlu sepertinya kok teman-teman semua yang ada di sini, saudara-saudara yang ada di sini, tidak ada yang terus langsung, kudu ngene, harus seperti ini, harus seperti ini." Enggak. Mereka secara otomatis sudah ada, rambu-rambu tersendiri. Tapi kalau, dikatakan terus kemudian, pembatasan pembangunan rumah dan lain sebagainya, itu kan memang iya, karena, mereka tidak ada hak milik. Kita di sini semua. Tidak boleh asal terus ningkat rumah gitu, meskipun kamu punya uang, nggak boleh. Kalau mau bangun rumah yang tingkat ya di luar, gitu. Kan ya bukan punyanya Bang, di sini cuman derek semua, gitu. Kalau di situ secara apa, peraturan fisik gitu kan, ya karena memang, yang ditinggali adalah bangunan yang sudah lama. Kalau menambah bangunan lagi, kita malah bisa terkena undang-undang karena itu menyalahi undang-undang Cagar Budaya juga kan, Pak. Oh, Karena berarti satu RT ini berarti tinggal di rumah yang bangunan kuno berarti ya? iya, Pak, bisa Oh, dibilang oke. seperti itu. Iya, itu jadi, eee,
bagaimana ya menjelaskan dalem itu, eee, dalem itu kan besar, Pak. Ada 2 regol di depan, kemudian pendopo, dalem, ada teratak, ada sentong, kemudian sampai dan seterusnya, ada gandok, ada, kiwa tengen seketeng, kemudian sampai ke mana, paling belakang sendiri, gadri. Dalam karyawan masih komplit, Pak, itu, unsur-unsur dalam itu. Kemudian di kanan kan terus itu kanan kirinya itu ada seperti bilik-bilik, ada seperti, ruangan-ruangan itu yang kemudian pondok-pondok khusus itu, yang kemudian itu yang menjadi tempat tinggal masyarakat Magersari tadi, yang dikatakan Magersari itu tadi. Oh, berarti masih satu komplek ya itu ya? Masih, Iya masih satu iya iya. kompleks dan itu ada betengnya sendiri, Pak. Oke oke. Nggih. Wah, harus ke Jogja ya ketemu Mas Guntur ini. Monggo, bisa keliling-keliling, bukan Tindak Keraton, kemudian dalam Karimun sudah dekat, Pak. Dalam Karimun sudah dekat. Oke, menarik sekali menarik sekali. Berarti ndak kula nderek Romo Sutoyo. Hebat. Oke, berarti itu satu komplek. Nah, yang di ya saya bisa membayangkan. Jadi yang kanan kiri itu ditinggali oleh masyarakat setempat, yaitu abdi dalam sendiri juga gitu ya? Nggih Oke oke. Nah, itu nggih. kan Ya sebetulnya ada yang abdi dalem nggih, gimana? Ada abdi dalam? ada, kalau ada yang abdi dalem, ada yang tidak, Pak. Oke oke. Nggih, Tapi kan mesti harus ada izin dari harus ada izin juga, nggih, ya ya ya. leres, Pak. Oke, saya mengerti. Nah, tradisi apa yang masih dijaga di dalam Kaneman? Kalau kalau tadi kita membahas tentang sajen dan sebagainya itu apakah masih dijaga di sana? Masih dipraktekkan Mmm, tradisi-tradisi selamatan dan sebagainya itu apakah masih? masih, Pak, ada beberapa warga kalau sekarang ya. Kalau sekarang saya mengatakan beberapa warga masih, beberapa warga, kemudian tapi juga ya kita tidak bisa menuntut, tidak bisa menyalahkan juga kalau, ada warga yang sudah, tidak melaksanakan, tidak menggunakan tradisi-tradisi tersebut. Karena memang, ya memang kalau ya nun sewu, secara apa ya, secara Eee, ekonomi secara finansial itu juga oh ya, iya, eee, jadi gini, Mbak, eee, finansial secara finansial untuk, mengadakan sajen dan sebagainya, kemudian masih mengikuti acara-acara secara tradisi, itu kan, akan sangat menghabiskan banyak waktu dan banyak materi juga. Dan itu, ya itu tadi, saya mencoba seumpama sebagai contoh saya, langsung ke KUA, kemudian di gedung, resepsi, terus selesai. Nah, kalau yang tradisi kan ada siraman, sebelum siraman juga ada kegiatan yang lain juga, terus nanti setelah siraman ada midodareni, kemudian nanti pagi masih ya itu kan juga banyak juga itu, Pak, lumayan itu, kalau seumpama kita pakai, praktisnya
Mungkin 1 hari cukup, kalau pakai yang lengkap sebenarnya itu bisa 3 hari ya, 4 hari. Belum juga nanti kalau itu di pihak cowok kemudian ada sepasaran, kemudian ada ngunduh malu juga dan sebagainya. Jadi, ya beberapa orang yang masih menggunakan, eee, masih menggunakan tradisi-tradisi tersebut. Kalau yang lain ya, tinggal ada sih yang kemudian, ya wis iki kemudian disederhanakan mekaten ro, ya disederhanakan seperti itu. Jadi ya semua sudah, eee, bagaimana pribadinya masing-masing, kemantepannya gitu. Ya dan itu menurut saya tidak salah juga, Nah, semua Mas, baik iya, kok. Mas Guntur, Mas Guntur, nah kalau dari kakek Anda terus ke ayah terus ke Anda itu, apa bisa diteruskan lagi ke anak Anda? Nah, ini apakah ada apa hukum tertulis gitu? Nah, keluarga ini boleh tinggal di sini begitu. Apakah ada hukum tertulis atau perjanjian tertulis begitu? Monggo. Kalau, eee, sifatnya anu, pengajuan, sifatnya memperbaharui. Jadi ketika dulu, pondok yang saya tempati, kemudian ketika sudah ditempati oleh, eee, sekarang secara ini ayah saya, meskipun ayah saya sudah meninggal, itu kemudian seperti memperbaharui. Jadi nanti dari pengurus dari dalam Kaniman akan memperbarui, kemudian daftar itu siapa ya mengajukan panyuwunan untuk mager nderek Magersari di sini, itu juga datanya juga sampai ke keraton, Pak. Iya, jadi ya memang kemudian terus, ada sampai keraton. Ya panyuwunan wujudnya. Jadi kalau ada satu tetangga yang ketika ada ibunya meninggal, terus ahli waris, merasa, keluarga di luar sudah ada rumah, masing-masing anaknya sudah bisa dikatakan mereka semua, berkecukupan juga. Kemudian, eee, ya sudah mereka ngundurke pondok yang selama ini mereka tempati. Ya, kemudian kosong, nanti siapa yang akan lenggah di situ lagi, gitu. Oke, oke. Menarik Iya, sekali ya, menarik sekali. iya. Dan apa timbal baliknya kita kepada Dalam Kaneman? Apakah bayar atau bagaimana atau bagaimana? Enggak, Pak, kita tidak dipungut biaya, Pak, tidak dipungut Oh, biaya, sama sekali. Dan bahkan, eee, apa ya, nuwun sewu, yang lenggah seperti saat ini, itu pun tidak meminta apa pun, Pak. Baik sekali. Ya sudah gitu, tapi terus, kita sebagai manusia ya tahu diri lah, ikut jaga dalam kalimat, kita juga, punya kontribusi apa di dalam Kaneman, seperti itu. Ya Magersari dapat dikatakan juga bisa cenderung kemudian itu memiliki fungsi untuk menjaga, baik itu dari segi keamanan secara fisik maupun keamanan secara budaya, kebiasaan adat istiadat dan lain sebagainya. Karena ternyata ya memang terus Magersari ya menghidupi menghidupkan menghidupkan warga. Kalau Suro masih ada tirakatan,
bareng-bareng, kemudian bikin jenang, manggul, gitu. Ya, suasananya saya belum menemukan di manapun. Berarti ini seperti persaudaraan ya? Persaudaraan. Ya, ya bisa dikatakan seperti itu, Pak. Kemudian Bukan kita bukan terus tetangga, bukan tetangga kan, tapi saudara kan. bukan lagi, karena kami terus merasakan seperti itu. Dan nun sewu, bisa dibayangkan karena jaraknya juga berdekatan sekali, Pak. Di depan rumah saya itu motor papasan nggak bisa. Nggak bisanya mungkin ya karena memang nggak boleh naik ke atas motor ya, Pak, ya. Jadi sepeda motor nggak boleh naik ke atas, Pak. Ya, terus kemudian kedekatannya memang selain memang dari warga Makassar itu saling bersaudara secara genetik. Oh, secara genetik. Oh, oke, oke, oke. Oh. Nah, Halo? ya, ya, ya. Secara genetik bersaudara kan. Halo? Ya. Ya, secara genetik bersaudara. Iya. Ah, Eh, oke. iya, bisa dikatakan Dalam Kaneman ini dari Taman Sari berapa jauh atau di sebelah mananya Taman Sari, Mas Guntur? Taman Sari Pemandian atau perempatan Ya, Taman Sari. lah, ya yang tadi Anda ngomong, Oh ya, ya. Pemandian Taman Sari enggak jauh, Pak. Cuma berapa meter ya? 1 kilo nggak sampai. Oke, oke. Nah, Ya. Mas Guntur, berarti sistem lingkungan ini itu selain di dalam Kaneman di mana lagi masih ada? Ada, Pak. Ada di dalam yang lain, ada beberapa yang masih memiliki mager sari. Eh, Magersari ini adalah kelompok pemuda-pemudi gitu ya? oh bukan, kelompok warga. Kelompok warga. Oke, oke. Iya, warga. Jadi semua warga yang tinggal itu. Kalau tadi saya mengatakan muda-mudi itu karena di Kaneman memang yang ada organisasi muda-mudi yang aktif di sini. Seperti itu, Pak. Nah, Mas Guntur, ada berapa dalam seperti dalam Kaneman ini di sekeliling keraton? Eh, di Jogja, Pak. Ya, Eh, di sekeliling keraton kan mestinya, atau di Jogja, seluruh Jogja iya, kan, ya. di di sekeliling keraton ada ada beberapa dari dalam mana eh, dalam itu Notoprajan itu juga punya Magersari, kemudian dalam Pucuk Suman juga ada Magersari, kemudian beberapa dalam yang sudah yang beralih fungsi, eee, jadi dalam tersebut akan difungsikan untuk apa, saya kurang tahu. Itu kemudian Magersarinya direlokasi itu ada, Pak. Jadi mereka diberikan tempat di lain tempat, diberikan ya tanah gitu, mereka diperbolehkan tinggal di situ, gitu. Karena dalam yang mereka Magersari akan dipergunakan oleh yang Kagungan. Oke, oke, Iya. oke. Nah, di dalam lain apakah sistem ini masih berlaku? Sistem saya kurang tahu, Pak. Saya kurang tahu kalau Oh, oke, sistem itu. oke, oke, Ada oke. pertanyaan. Ya. Ya, saya kurang tahu. Kalau di dalam lain kurang tahu, karena
eee, yang ya masih yang utuh wujudnya ya di sini, dalam Kaleman. Kalau mau daftar tinggal di Magersari, apa persyaratannya? Harus keturunan keraton? Tidak juga, Pak, tidak harus. Beberapa warga di dalam Kaleman juga mereka bukan keturunan keraton. Jadi memang, eee, bebas, terserah. Tapi Tapi kan ada ya tapi harus ada hubungan dong dengan kegiatan keraton atau gimana? ya kalau dulunya sih mereka ketika pertama kali di sini memang kemudian ada hubungannya. Mungkin kakek-kakeknya, nenek-neneknya mungkin ada hubungannya, tapi kemudian setelah, eee, lambat laun berjalan, eee, generasi yang selanjutnya yang segenerasi dengan saya, mereka sudah tidak ada lagi berhubungan dengan keraton. Jadi mereka di dalam Kaleman hanya ya murni Magersari tinggal saja kalau menurut saya. Oke oke. Tapi kan Anda juga bekerja di Dinas Kebudayaan juga kan? Kalau saya iya, Iya. kalau saya ya honorer, Pak. Iya iya iya. Paling tidak kan di bawah naungan, naungan Sinuwun. J, ya Oke. seperti bisa dikatakan seperti itu. Iya iya iya. Oke oke. Wow wow. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Menarik sekali ini. Kita kalau katanya Mas Wirya udah tinggal di Jogja 11 tahun kok nggak tahu dan dalam Kanoman. Terlalu takut, Romo. Jadi buat kami orang-orang desa, orang-orang Temanggung itu kan masuknya desa. Kebetulan juga tempat yang saya tinggal itu kan dulunya juga wilayah Keraton Yogyakarta. Jadi kita datang ke keraton itu sudah kayak ya kayak kalau kita sekarang ini kemudian iseng-iseng mau datang ke gedung DPR MPR gitu loh, Pak. Jadi masuk ke wilayah keraton itu sudah sungkan dulu gitu. Kayak gitu. Jadi untuk ekspor yang lebih tapi saya nggak tahu sih ya kalau untuk wilayah lain, tetapi kalau bagi orang-orang Temanggung khususnya, keraton itu kami masih sangat menghormati keraton gitu. Yang bahkan itu hanya sekedar benteng keraton pun megang itu udah seneng Romo, kayak gitu. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak menjadi suatu hal yang disakralkan kalau di tempat kami. Makanya saya tinggal 11 tahun di Jogja juga main-main ke lingkungan keraton sendiri juga agak gimana gitu. Jadi nggak tahu kalau ada hal-hal semacam ini, ya dengar-dengar saja tapi nggak tahu tepatnya. Nah ini bisa cari Mas Guntur habis ini. Monggo, saya juga banyak bermain di luar kok. Maksudnya, kehidupannya biasa, tidak ada yang istimewa, karena istana berada di sana. Kami di sini ya tetap masyarakat biasa, Pak. Tapi sistem ini sangat menarik sekali, J, Pak Mas Guntur. Ya, kita bisa minta izin tinggal di sana dan kalau ada yang rumah kalau ada ya bisa saja. Oke. Nah, untuk Mas Guntur ini suatu yang biasa, tetapi untuk kita yang di luar itu sangat hal yang Ya tetap luar biasa, luar biasa Iya, luar biasa. tetap Iya, luar iya. biasa. Ya. karena Enggak, tidak maksudnya ada fasilitas seperti itu kalau di luar ya, DIY ya. Ini kan masih menjaga tradisi kampung gitu. J. Iya. Ya, kalau mungkin bisa dikatakan ini satuan masyarakat model tersendiri, Pak. Ya, Jadi, ya, ya. kalau kayak seperti di Bali kita ada kalau desanya disebut sebagai apa namanya itu, Desa adat. ada penyebutan sendiri kan, Ya, ya. ya, Kalau ya. di sini
ada model, ada kampung, ada desa, ada pedusunan, ada pedukuhan, dan sebenarnya ada satu kelompok lagi, yaitu Magersari. Magersari, oke. Oke. Terima kasih Mas Guntur atas waktunya. Sama-sama Bapak, terima Wow, kasih. luar biasa. Daripada ngobrol tentang pengalaman menari, ini pengalaman yang sangat unik sekali. Saya menari juga hanya biasa-biasa saja, Pak. Oke. Hal yang memang perlu diketahui banyak orang di luar sana, menjadi hal yang luar biasa karena kami nggak tahu, gitu. Karena kami tidak tahu dan Tidak itu punya. seperti kayak bukan hanya tidak punya Romo, tetapi gini, menjadi hal yang tidak mudah untuk kita memasuki kalangan tertentu seperti itu gitu. Karena tadi disampaikan juga sama Mas Guntur bahwa itu meskipun tidak secara baku, tetapi ada aturan-aturan yang harus disepakati dan harus dijalani, termasuk aturan-aturan yang tidak tertulis tadi itu gitu. Nah, kalau menurut saya sih lebih kepada soulnya saja ketika orang tinggal di itu. Kenapa tadi saya menyampaikan bagi orang Temanggung khususnya keraton masih disakralkan itu karena soulnya berbeda gitu. Soul ini yang berbeda. Kita bukan sekedar lagi ngomongin tentang bukan lagi membicarakan tentang sebenarnya kehidupannya sama sih, kita juga nyari kerja dan sebagainya gitu. Iya, tetapi yang membedakan adalah rasa itu tadi gitu. Minimal adalah kita sadar betul bahwa banyak kisah dan banyak cerita yang tertoreh di situ yang sudah nggak bisa kita ulang lagi gitu, yang nggak bisa ditawar dan tidak bisa diulang lagi. Dan ketika kita tinggal di dalam Kanoman seperti itu dan sebagainya, kita merasa menjadi bagian dari torehan kata-kata itu tadi, gitu, kata-kata sejarah itu. Nah, itu yang menjadikan luar biasa menurut kami. Ada soul tersendirilah yang menguatkan ketika kita hidup di situ. Dan itu mungkin ya mohon maaf, dan mungkin itu tidak diceritakan oleh pihak keraton karena mereka sudah terbiasa dengan sistem ini gitu loh. Betul. Kan kalau kita sudah kulino kan ya biasa lah gitu kan. Padahal ini sesuatu hal yang sangat-sangat menarik. Wow, ini harus diriset sebetulnya. Magersari ini. Oke, terima kasih Mas Guntur. Kita ketemu di Jogja, di Magersari. Boleh Pak, monggo silakan. silakan Bapak. Nanti Bu Kusmawati juga penari. Kalau ke Jogja Bu Kusmawati bisa hubungi Mas Guntur. Mas Firya juga. Sip ini. Iya. Saya kebetulan dulu pernah punya sanggar tari di sini, Pak. Jadi ketemu sama hal kayak gini menjadi hal yang luar biasa. Gitu. Terima kasih Mas Guntur. Matur nuwun sangat. Matur nuwun Mas Guntur. Sami-sami ya, matur nuwun. Ya, terima kasih. Sami-sami, Terima kasih.